Halo, Halo. Kak, udah di mana? Iya, bentar lagi nyampe ini. Emang udah ready sepedanya? Udah siap nih saya. Oke ya. Gua ke situ ya. Dah. Udah nungguin dia nih. Oke. Ketemu juga nih. Tuh kan udah nyampe, sabar dikit. Emang udah siap sepedanya? Udah. Oh, jadi itu tadi aku mau ke kantor BPJS Kesehatan. Pengen merubah status dari pegawai ke status yang mandiri gitu. Soalnya ternyata keluarga aku udah terdaftar. Oh gitu. Cuman belum aktif, warnanya merah gitu. Oh, nggak usah kantor BPJS. Kan sekarang bisa cara online. Cara online gimana caranya sih? Bisa pakai Pandawa, Ya, WhatsApp ke WhatsApp 0811 8165 165. 8165 165. 0811 depannya. Begitu doang. Iya. Ya Allah, repot banget ya, tahu gitu nggak usah kesini ya. Iya. Yaudah deh, daripada kita nggak jadi kemana-mana nih, kan udah bawa sepeda, kita goes aja olahraga. Oke. Gimana? Oke, yuk. Ayo dong buruan nih, keburu siang nih. Ini udah siap. Waduh, pakai gituan. Iya. Wah, ada-ada aja nih orang. Yang penting jalan yuk. Bodo amat ah. Halo Sobat Podcast, ketemu lagi dengan saya Brosis di Podcast BPJS Kesehatan. Semoga Sobat Podcast tahu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Kali ini kita kedatangan public figure yang istimewa nih. Dia dulunya ikon remaja, sekarang walaupun sudah berkeluarga masih tetap kelihatan remaja sih. Dan kesehariannya ini benar-benar seru dan sangat enak kayaknya kalau kita kulik-kulik nih. Kita sambut saja langsung Soraya Larasati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seneng banget ya dibilang remaja ya. Iya, habis katanya nggak beda-beda. Udah eyang-eyang loh ini. Udah lebih ke eyang sih. Iya gitu ya. Ini enaknya saya manggil apa nih? Kak Laras, Kak Sor, Kak Raya, Kak Ati. Laras aja. Sebenarnya itu nama panggilan rumah sih. Oh, panggilan rumahnya. Karena kan biasa orang manggil nama depan ya kalau misalnya baru kenal saya gitu. Saya tadi manggilnya Kak Sor aja. Iya, karena kita udah akrab banget nih ya, udah 40 tahun lah kita temenan. Waduh. Umur saya aja belum sampai 40 kan. 50 ya. Jadi manggil Laras aja. Laras aja biar Gitu. ikrip ya, biar ikrip. Biar ikrip, bener. Gimana kabarnya Kak Laras ya? Alhamdulillah baik, sehat. Terus pokoknya bahagia banget hari ini selalu, bisa ya, ketemu sama Brosis. Oh iya, apalagi saya. Iya. Karena saya dulu suka ngikutin Kak Laras itu dulu pernah main film, satu sinetron sih yang saya suka ikutin tuh Kisah Kasih. Kisah Kasih di sekolah. Dulu tuh jadi peran antagonis. Iya bener. Gak nyangka sekarang antagonis jadi kayak gini ya. Iya bener. Lucu gitu, lucu Iya. sekarang. Alhamdulillah dulu emang senengnya antagonis. Soalnya karena kalau antar kota antar provinsi bis ya. Bener, antar kota antar provinsi ribet gitu iya, kan. Ribet, antar ya. pulau apalagi. Iya kan, mahal. Antar jemputan juga susah. Antar jemput Ini ngomongin ribet. apa ini? Iya, makanya antagonis aja gitu. Soalnya protagonis udah ditempatin sama yang udah punya nama. Iya, dulu Marsanda. Kita kan baru nyari nama, kita antagonis aja. Antagonis aja. Yang penting dikenal dulu yang ya. penting halal. Iya, bener. Dulu mainnya sama Ronaldo Stockhorst. Iya, Ronaldo sama Marsyanda. Kalau itu Ronaldo Stockhorst, saya Siswanto Stop Kontak. Oh iya bener. Bener ya, bener. Stop kontak emang ya. Iya. Gue pikir stok pabrik loh. Emang tapi udah habis. Udah habis. Nah, gimana keluarga juga sehat ya? Alhamdulillah juga sehat. Ya biasa kalau lagi musim-musim kayak pancaroba gini adalah flu gitu lah. Ya, batuk, pilek. Ya walaupun deg-degan sih. Ya. Karena kan ada berita katanya si Covid naik lagi gitu. Cuman ya tetap aja penting suplemen yang penting aman. Jaga kesehatan terus ya. Ya olahraga. Nah, gitu. Kak Laras ini dulu itu kan dikenal awal karirnya gadis sampul pernah ya? Gadis sampul bener. Sampul majalah loh. Sampul majalah iya, ya? Bukan sampul rapot. Bukan. Alhamdulillah bener. Kalau sampul rapot merah soalnya ya. Merah bener. Ya alhamdulillah gadis sampul dulu. Jadi cita-cita sih waktu masih kita remaja gitu. Kan zaman dulu belum ada pemilihan kompetisi bakat-bakat gitu belum ya. Ada pencarian bakat belum ada. Nggak ada di TV-TV mah nggak ada. Jadi dia remaja tuh kan pengen dapat penghasilan tambahan lah. Dengan itu. Lumayan lah ya foto-foto ketemu artis zaman dulu. Jadi demen lah gadis sampul. Model gadis sampul terus juga jadi model juga ya. Ya itu sejak saat itu jadi model ya model-model buat kayak iklan gitu ya. Alhamdulillah bukan model ini ya, bukan model karung gitu enggak. Bukan belum. ya. Itu kayak
kayak Suharti ya, bukan Suharti Iya, belum juga ya? Belum. Ada modelnya juga itu. Betul, pakai kebaya gitu kan? Ya, kebaya gitu. Iya bener, nggak cocok mukanya soalnya. Film juga ya? Film waktu itu juga akhirnya dari gadis sampul ke modeling, kan remaja lah ya, iklan-iklan apa gitu kan, terus ke sinetron, terus dari sinetron baru video klip, film gitu-gitu. Pokoknya semua lah yang kita masih pokoknya muda. semua jalur dicobain semua. Bener, yang penting halal juga, yang balik penting lagi halal, gitu. Masih aktif sekarang? Sekarang masih, cuman aku tuh lebih milih ya kayak misalnya sinetron atau film yang maksudnya durasi waktu kerjanya tuh panjang tuh agak aku hindarin. Sejak berkeluarga sih sebenarnya, sejak punya anak, karena kan tetap keluarga nomor satu. Udah juga nggak ambisi untuk ngejar karir sih. Oh, karena udah berkeluarga itu ya. Bener, lebih maintain aja. Nah sekarang lebih ke mungkin juga zamannya digital, masih lah misalnya Instagram, terus maksud TikTok, medsos ya YouTube juga. Jadi masih lebih ke digital. Karena waktunya bisa kita kelola sendiri gitu. Nah ini bicara masalah keluarga nih, tadi kan keluarga nomor satu nih. Iya betul. Ada perbedaan nggak sih dulu ketika masih single, berkarir ya, dengan ketika sudah berkeluarga? Beda banget. Karena waktu dulu masih single itu pikirannya kan karir. Jadi apa aja kerjaan selama halal hajar deh gitu kan. Dan aku emang orangnya workaholic ya. Maksudnya nggak seneng nganggur kayak cuman main ada sama teman-teman pastinya bergaul ada. Cuman kayak lebih seneng kerja sambil kuliah gitu kayak. Karena lumayan ya. Iya, udah ngerasain nyari duit dari 15 tahun kan. Kalau udah hijau lihat cuan enak ya. Bisa biayain kuliah sendiri. Jadi kayak ngerasa tuh halal. Nah pas udah punya keluarga masih ada keinginan sih kayak ambisi ada awal-awal, tapi sejak punya anak aduh ngatur waktunya susah ya. Terus kalau aku tinggal pernah waktu itu ambil FTV masih. Terus anakku jadi gampang sakit karena kan masih butuh kan kehadiran ibu gitu kan. Terus aku jadi kayak bingung di saat syuting kepikiran rumah, di rumah juga kangen syuting. Jadi akhirnya memilih gitu. Sampai akhirnya sekarang alhamdulillah ya dibukain jalan digital hidup banget gitu kan. Dan digital waktunya lebih fleksibel. Terus juga aku lebih happy. Jadi bisa lebih balance keluarga sama kerja gitu loh. Nah, tadi nih kan ngomonginnya kalau sekarang lebih banyak ke digital. Betul. Dan di media sosial nih kalau saya lihat nih Kak Laras itu aktif banget. TikToknya itu lucu. Jadi beberapa kali ada impersonate ya kan. Ada juga yang jelasin apa sesuatu atau gimana. Tapi ada juga yang main sketsa gitu. Iya bener. Gak gitu-gitu juga kali ya gitu kan. Nah, emang jiwa-jiwa ini komedi gitu kan ya. Komedi ya. Enggak sih. Lucu banget tuh jadi komedi ternyata. Sebenarnya seneng aja, maksudnya menghibur aja. Kan dan kalau kayak sosmed itu kan sekarang lebih banyak yang kayak video-video singkat gitu kan. Jadi buat aku sih fun aja. Ibaratnya kangen juga sih ya ala-ala acting zaman dulu gitu. Betul. Kan. Ini kan karena kita punya sendiri, suka-suka kita deh kadang. Kita aja ya. Mau moodnya lagi mau serius ya udah, mau moodnya bercanda kocak. Bercanda gitu. Suka ikut event olahraga juga katanya ya? Iya benar. Jadi sekarang memang nasional sama internasional ya. Sekarang ini emang aku tuh lebih aktif sebagai sport influencer sih. Jadi emang karena kayak gimana tuh? Sport influencer karena kan aku senang lari. Kebenaran sekarang event lari juga banyak. Setiap perusahaan, setiap brand itu selalu ada event untuk kayak rame-ramenya tuh pasti ada event lari. Kebetulan ya. Benar. Nah jadi mereka suka ngundang sebagai influencer juga. Dan aku memang di sini tuh emang hobi gitu. Jadi suka ikut-ikut sekalian aja ya. Kompetisi juga. Plus kalau di luar negeri kan emang karena kita hobi lari tuh ada istilahnya World Marathon Major. Itu ada 6 kota di dunia yang wajib ikut lah untuk para pelari yang memang pelari rekreasional ya, kayak aku bukan atlet ya. 6 kota tuh apa aja tuh? 6 kota itu ada Berlin. Ada Tokyo, terus ada kalau di Eropa London, terus Boston, New York sama Chicago. Jadi ada 6. Tegalega nggak ada Tegalega? Nggak ada Cicahem. Cicahem, Cisarua gitu ya. Jadi dari 6 kota itu yang udah baru ikut 2. Pengennya sih ngelengkapin ya. Biar dapat stempel. Iya. Kehidupan ya. Kehidupan, iya benar. Nah itu gimana tuh ngaturnya? Karena kan berkeluarga juga nih. Bener. Tapi bisa ikutin kayak gitu gimana? Kan olahraga itu waktunya singkat sebenarnya. Jadi nggak ada alasan ya buat orang-orang yang malas olahraga tuh ya. Bangun habis sholat subuh ada waktu 1 jam 2 jam untuk latihan. Terus udah gitu kan siang sampai sore gitu kan masih bisa ada waktu untuk keluarga. Anak juga udah sekolah kan. Pas momen sekolah itu lah ya. Iya benar, di saat nungguin anak sekolah mau jemput kita bisa olahraga. Terus habis itu
abis selesai misalnya kayak sekarang nih ada kerjaan atau gimana, anak kan bisa ada yang jemput. Nah itu bisa kita atur lah, intinya sih sebenarnya ada niat apa enggak. Nah dari situ makanya jadi kayak lebih concern sama hidup sehat gitu loh, karena ngerasa lebih produktif ya, benar, jadi kayak lebih kreatif dan lebih bisa manfaat waktu dengan baik ya, bener gitu. Jadi sejak saat itu terus banyak ibu-ibu juga yang memang kayak aku gitu ya, ibu-ibu muda yang selama ini tuh mengidam-idamkan body goals atau ibaratnya hidup sehat, semua ibu-ibu ya karena punya anak, bener kan. Nah terus habis itu jadi kayak terinspirasi, jadi kayak banyak yang nanya, banyak yang akhirnya jadi ikutan, yang tadi nggak suka lari jadi ikut lari gitu. Senang loh soalnya memang karena ibu-ibu itu menurut aku ya, ibu-ibu kayak aku gitu ya, yang punya anak, punya suami itu adalah sebagai tonggak sebuah keluarga tuh bisa berdiri dengan sempurna. Soalnya kalau kita sakit, siapa yang ngurusin anak, siapa yang ngurusin suami. Makanya dengan kita menjaga ya palingnya ikhtiar untuk lebih sehat, dengan olahraga, terus makan sehat, kita yang nyiapin makanan juga kan buat anak-anak, jadi itu caranya buat suami. Kondisi kesehatan dijaganya dengan gitu ya. Dari ibunya, karena suami kan sibuk nyari duit, ya kan. Jadi nggak ada kepikiran nih siapin makan apa ya buat anak ya, siapin makan apa buat istri, ya nggak mungkin. Lebih mikirin gimana caranya nih supaya dana bulan ini nggak kurang gitu kan kalau suami. Ya, yang penting gitu, yang penting aman ya dananya ya. Ibu-ibu kan yang mikirin nih gimana nih supaya suplemennya ada cukup, vitaminnya. Jadi walaupun banyak aktivitas, Kalaras tuh tetap mikirin suplemen anak juga. Iya, makanan sehat. Sekarang kan makanan udah banyak kandungan-kandungan yang nggak sehat ya, karena banyak fast food. Ya ibu-ibu ya, walaupun memang nggak kayak zaman dulu apa-apa bikin sendiri ya, hari ini sekarang banyak bisa beli kan, praktis gitu, tapi bisa juga bikin sendiri. Ya. Misalnya bahan-bahannya kita lebih gluten free atau misalnya yang lebih sehat lah gitu, supaya anak-anak juga tetap makan enak, tapi bahannya sehat. Karena kan kalau nggak dari kita siapa lagi? Gitu. Benar. Nah, di sini nih Kak Laras kan bilang tadi bahwa medsos itu penting. Dan memang ini berarti tanda bahwa Kak Laras tuh benar-benar sudah tahu bahwa di era digital tuh tidak bisa dihindari. Nah, bagaimana caranya perempuan itu bisa tetap memanfaatkan perkembangan zaman, terutama dalam teknologi digital ini, Kak Laras? Nah kan kalau digital itu bisa kita atur ya, kapan kita mainnya, kapan kita stopnya. Karena kan emang gak bisa sih dihindarin ya. Kemana-mana kita bawa handphone gitu kan. Sekarang mau belanja aja gak perlu bawa dompet, udah bisa belanja. Ya kan, tinggal scan. Yang penting ada saldonya. Nah jadi harus melek banget ya gitu kan. Kita juga bisa jualan lewat medsos. Ya apapun yang punya keahlian kita juga bisa. Misalnya kayak aku sport influencer bisa kasih tips. Ya kan? Jangan gaptek lah ya. Iya, bisa kasih tips buat ya misalnya bisa menginspirasi followers, atau juga bisa kerjaan juga, misalnya ada endorsement atau apa. Hari gini kan nggak perlu artis loh di endorse, siapapun bisa di endorse. Dan itu bisa ngasilin buat tambahan gitu kan, buat keluarga. Jadi aku bilang sih, biarpun kita nggak terlalu update banget sama teknologi, paling enggak tetap ngikutin lah ya. Karena ini penting banget. Karena memang nih banyak yang menyangka perempuan itu gaptek. Ya. Apalagi kalau saya juga sebenarnya. Cuman paling nggak mau belajar lah gitu. Selalu kalau perempuan tuh kalau suruh baca maps, itu udah masalah itu. Iya. Baca peta itu ngaco melulu. Bener. Orang kalau nyetir aja sen kanan belok ke kiri, gimana suruh baca peta? Berarti kita tetap harus mengikuti perkembangan ya. Mau belajar sih sebenarnya. Mau mengikuti era yang sedang berlangsung. Karena kita nggak bisa terus stick sama yang dulu-dulu aja. Tiap tahun kan pasti ada perkembangan zaman. Kayak sekarang TV aja jadi digital semuanya. Udah nggak bisa lagi yang manual ya. Makanya jadi kita juga harus melek lah sama teknologi sama digital gitu. Nah sekarang sebagai ibu nih, ya kan Kalaras juga kan tahu bahwa kesehatan keluarga itu harus dijaga. Nomor satu. Bener ya. Kesehatan keluarga itu tidak bisa ini ya di nomor 2-kan lah ya. Betul. Nah kan banyak sekali nih jenis penyakit baru nih. Benar. Bagaimana sih caranya Kak Laras itu mengantisipasinya nih? Saya update informasi sih ya, yang pasti ya. Karena kan sekarang ini gampang ya kita mengakses segala informasi. Yang nggak sempet nonton TV atau apa kan sekarang udah ada handphone gitu. Kita bisa cek berita terkini, terupdate. Terus kebetulan juga kan kayaknya apalagi kesehatan ya, itu kan update banget ya. Ada virus ini, pencegahannya seperti apa, obat apa yang dilarang. Sekarang obat-obatan juga banyak kan yang dilarang untuk anak-anak. Iya, update banget sih soal itu sih. Jadi aku sih bener-bener update terus berita gitu mengenai untuk kesehatan. Terus juga perlindungan kesehatan untuk keluarga juga penting. Perlindungan kesehatan, benar. Perlindungan keluarga itu harus diperhatiin banget karena kan
kesehatan tuh menurut aku ya nggak kelihatan gitu kan, kita kan nggak bisa ngelihat nih di dalam tubuh kita tapi paling mahal kalau ketika kita sakit. Makanya sebelum sakit ya dijaga. Kata gitu. Orang kan katanya kalau lagi satu rasanya murah. Bener. Tapi lagi sakit, rasanya mahal banget. Capek-capek cari duit kadang-kadang habis buat ke rumah sakit. Capek-capek. Jangan gitu, depan kita ada stik nikmat nih. Iya. Sakit gigi, nggak enak stiknya. Bener, apalagi anak sakit ya. Punya anak tuh kayaknya udah kayak runtuh dunia kalau itu anaknya nggak bisa bangun. Bener. Ibaratnya. Sedih banget ya. Sedih banget. Jadi ya maksudnya sebisa mungkin, apalagi seorang ibu yang punya peranan paling penting nih ya di keluarga gitu ya. Itu harus update soal informasi, perlindungan kesehatan. Terus abis itu ya menurut aku tuh yang harus punya tips-tips berikutnya lah buat anak-anak gitu, olahraga lah sama anak gitu. Lagian bonding time juga kan gitu. Ya memang selain itu kan perlindungan menurut aku tuh sekarang juga ada BPJS juga kan. Benar. Jadi emang negara kita ini kan sudah punya BPJS atau program JKN. Ya. Dan itu sudah berjalan 9 tahun. Nah, hampir 9 tahun lah ya. Betul. Nah, program ini tuh bisa dibilang memiliki manfaatnya luas. Karena memang pertama seluruh produk Indonesia wajib jadi peserta. Wajib. Yang kedua bisa menanggung segala jenis penyakit asalkan ikuti prosedur dan kepesertaannya aktif. Nah itu dia tuh. Aku kemarin ngecek tuh ya. Ternyata aku sekeluarga sudah terdaftar sebenarnya. Suami pernah kerja di perusahaan. Nah katanya kalau suaminya pernah kerja di perusahaan pasti kan bisa dapat untuk istri dan 3 anak ya. Benar. Nah kebetulan anaknya baru 2 gitu ya. Istri juga baru 1 ya. Istri baru 1 alhamdulillah. Jangan nambah lagi anak ya. Nggak perlu sampai harus 3 gitu kan. Nggak harus itu juga. Nah jadi tapi belum aktif. Makanya jadi terpikirkan juga nih. Soalnya penting banget. Nah, berarti di sini kan sebenarnya Kalaras tuh sudah punya. Kenapa pindahan aja? Lagi mau dipindahin ke Mandiri ya, Kak? Betul, karena sekarang kan udah wira swasta suami dan saya juga kan kerjanya juga kerja mandiri, nggak kerja perusahaan. Jadi kayaknya mendingan yang mandiri aja. Nanti aman. Sekarang itu kita ada programnya itu banyak fasilitasnya. Salah satunya ada Pandawa. Pandawa apa tuh? Pandawa itu bisa pelayanan melalui WhatsApp. Oh, WhatsApp. Ada nomornya 08118165 Nanti aku kasih. Iya, nanti aku catat ya. Nanti Kalaras tuh tinggal di sana bisa daftar, pindahin. Oh, gitu. Langsung usah ke BPJS. Langsung WhatsApp aja gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah itu kartunya nanti tinggal bayar sesuai dengan kelas yang mau dipilih. Ya. Kelebihan kelasnya juga pasti dijelasin ya. Setelah itu nanti tunggu 14 hari, kartu aktif bisa dipakai. Iya. Langsung tinggal bayar iuran deh rutin. Bener. Terus yang tempat-tempat yang ditunjuk kali yang bisa dipakai BPJS-nya. Mau di mana nanti gitu. Jadi ini bukti nih teman-teman kalau podcast kalau ternyata artis aja tuh sebenarnya sudah sadar pentingnya jaminan kesehatan. Iya, wanita itu juga rentan sama penyakit berat loh. Kita nggak bisa pungkiri ya gitu. Apalagi pertambahan usia, terus juga sekarang udah zaman radiasi apalah segala macam. Gitu ya. Cancer, apalagi berat-berat lah. Dan aku ngeliat teman-teman aku yang pernah kena gitu ya. Itu tuh biayanya aduh nggak sanggup deh. Dan kalau BPJS ini setahu aku relatif murah kan. Betul. Dan juga emang BPJS ini bisa seluruh kalangan kan ada yang bilang orang bikin BPJS hanya untuk orang miskin. Enggak ya, semua kalangan tuh berhak dapat jaminan kesehatan dari pemerintah. Betul. Jadi program BPJS ini untuk semuanya gitu Kalaras. Bener, nggak terkecuali ya. Jadi kalau memang udah kita wajib juga sebagai masyarakat Indonesia punya gitu ya. Sebenarnya memudahkan kok, intinya mau cari tahu aja. Asal mau cari tahu. Bener. Aku juga kemarin kurang peka tuh. Jadi pas aku udah terdaftar, belum aktif, berarti harus segera diaktifkan. Hanya tinggal menunggu pemindahan aja kalau betul. Tapi udah jadi peserta sebenarnya, cuma belum aktif aja. Betul. Tapi Kalaras sendiri pernah nggak punya pengalaman entah untuk Kalaras atau mungkin kerabat saudara yang berobat tapi mungkin menggunakan BPJS? Jadi semua keluarga aku tuh ternyata menggunakan gitu. Sudah menggunakan ya. Iya, kan nggak semuanya tuh swasta ya nyari yang asuransi atau apa. Nah, karena udah ada BPJS mereka pakai. Kayak kemarin misalnya sakit lambung gitu kan. Terus hampir dirawat tuh karena lumayan akut. Siapa gitu. Itu? Nenek? Nenek. Jadi nenek itu nenek mertua lah ya. Dari pihak suami gitu nenek kan. Agak jauh ya. Jauh bener deh gitu kan. Nah, jadi dia sempat masuk rumah sakit lama. Ternyata pakai BPJS tuh harganya juga oke banget gitu kan. Jadi emang itu pengalaman dari neneknya sendiri ya. Bener. Dan sudah merasakan manfaat dari semua sih tante semua pakai BPJS. Kalau misalnya kan kalau kadang-kadang ada cek rutin, cek darah atau apa, nah itu juga mereka pakai. Kalau cek darah biasanya mungkin kalau untuk dia berat nih harus cek darah nanti bisa itu. Iya. Dirujuk. Ya dirujuk dari dokternya gitu. Nah tadi kan saya tandain nih tadi Kak Laras bilang juga bahwa perempuan tuh harus sadar
akan potensi sakit. Benar. Salah satunya ada satu momok yang menakutkan nih. Ya. Penyakit kanker. Iya benar, kanker payudara sama kanker serviks. Betul, sama kantong kering. Itu jelas. Itu semuanya itu. Itu semua perempuan. Biasanya akhir bulan itu. Tengah bulan dong, akhir bulan mah udah gajian. Iya karena tapi cepat habis kan sama cicilan segala tanggungan ya kan, makanya. Terus ya kantong kering suaminya biasanya ke arah. Itu makanya. Nah kebetulan juga BPJS Kesehatan itu peduli terhadap kesehatan perempuan. Dan kita juga sudah menyiapkan fasilitas-fasilitas. Salah satunya nih, kita bisa screening gitu, di scan maksudnya screening kesehatan. Jadi screening kesehatan online melalui aplikasi Mobile JKN. Kita bisa tahu potensi penyakitnya Kalaras. Makanya kenapa setiap orang yang jadi peserta JKN itu wajib punya aplikasi Mobile JKN di handphone. Oh iya, jadi lebih gampang ya sekarang ya. Karena banyak fiturnya, bisa buat screening kesehatan, bisa juga buat cek vaskes. Ubah data bisa di situ, jadi nggak usah ribet-ribet. Iya, hari gini ya nggak harus ngantri apa-apa, harus ke pusat gitu kan. Ada lagi satu fasilitas, kan buat pencegahan itu kan perlu IVA Pap smear kan? Oh iya betul. Nah itu untuk serviks ya itu dijamin loh oleh BPJS itu. Oh gitu. Jadi kalau yang mau asalkan ikuti prosedur, dia bisa untuk IVA Pap smear dijamin oleh BPJS. Betul. Emang harus rutin sih, apalagi kita yang sudah melahirkan, sudah berkeluarga gitu kan. Itu kan setahu aku tuh rutin cek yang tiap tahun ya. Wanita tuh biar tahu aja sih sebenarnya kondisinya seperti apa. Karena kalau udah parah tuh susah kan. Bukan parah, serem banget malah kondisinya gitu. Mendingan kita mencegah ya. Betul. Dan caranya juga gampang. Karena kita tinggal ke FKTP atau ke Vaskes ya yang terdaftar di BPJS-nya. Nanti kita ikutin saja di sana untuk proses IVA Pap smear-nya. Oh gitu, iya benar-benar. Wah praktis banget ya. Praktis, jadi tinggal download apps-nya, udah gitu semua tuh bisa kita cari infonya di situ. Bener. Nah menurut Kak Lara sendiri nih, dengan fasilitas yang ada itu, apakah menurut Kak Lara BPJS itu sudah benar-benar concern di sana? Itu sangat lah, hari gini kan memang udah yang aku bilang lagi era digital ya. Dengan adanya apps tuh membantu banget gitu kan. Karena kita kan males ya informasinya tuh harus nyari dulu atau nanya-nanya dulu ke kantornya gitu kan. Walaupun kantor BPJS banyak di mana-mana. Cuman kan maksudnya dari segi waktu gitu kan, terus transport gitu kan, jadi kan ada biaya-biaya yang dikeluarkan kan gitu. Jadi kalau kayak gini kan di mana aja, mau lagi tiduran di rumah atau sambil masak bisa langsung cek gitu. Lebih mudah. Nah jadi kan bisa rutin gitu loh, karena kan cek itu menurut aku tuh bagi wanita tuh penting ya. Walaupun nggak semua wanita tuh concern hal itu. Apalagi sekarang udah ditanggung sama BPJS. Jadi ada alasan apa lagi kalau dulu mungkin aduh biayanya mahal deh mau Pap smear gitu kan. Jangan sampai nunggu udah parah. Nah, mending dari sekarang. Iya betul. Hari gini udah ditanggung ya udah. Tinggal diaktifin terus ya tergantung kelas masing-masing tadi ya. Diaktifin bayar vaskesnya. Bayar iuran yang rutin, terus tinggal apa aja mungkin bisa jadwal dokter juga bisa ya? Bisa juga. Ada appointment. Kita misalnya bisa untuk ambil antrian online. Nah, itu penting misalnya banget. Nih, mau ke vaskes B. Ya. Nah, kan kalau dulu kan orang mikirnya wah udah subuh nih karena antri apalagi sekarang, lokasi jauh gitu kan. Nah sekarang pakai aplikasi Mobile JKN nanti Kak Laras tuh bisa ambil dulu nomor antrian dan udah ketahuan nanti jam berapa nah Kak Laras udah bisa antisipasi paling sejam sebelumnya lah gitu atau setengah jam, jadi nggak usah dari pagi. Penting banget buat ibu-ibu ya yang padat banget, misalnya pagi harus ke pasar, harus nganter anak. Ketahuan tuh misalnya Kak Laras jadwalnya sore, ya udah datangnya setengah jam aja sebelumnya. Bagus banget berarti ya. Nah apps ini baru banget ada apa? Sebenarnya udah lama. Udah lama ya. Memang karena itulah kita perlu untuk mensosialisasikan ke semua. Betul. Jadi harus benar. Install lah apps ini. Betul, segera download deh kalau perlu deh. Namanya Mobile JKN. Mobile JKN. Jadi buat aku nih juga nih kayaknya baru tahu malah sebenarnya. Nah makanya kayaknya perlu banget punya biar informasinya tuh kita nggak ketinggalan. Kesehatan tuh paling mahal loh sebenarnya loh. Jadi kalau ada yang mempermudah kenapa enggak kita segera realisasikan gitu kan ya. Nah menurut Kak Lara sendiri nih, apa ada nggak sih yang masih perlu diperbaiki dari layanan BPJS Kesehatan itu? Kalau menurut aku sih udah bagus banget ya gitu ya. Apalagi udah ada tadi apa aja antrian online udah gitu segala macam. Ada Pandawa juga. Mempermudah juga untuk daftar juga tadi cuma bisa lewat WhatsApp. WhatsApp bisa. Mobile JKN pun bisa kalau mau. Iya. Di aplikasi Mobile JKN juga bisa daftar. Jadi menurut aku sih udah bagus banget ya. Tinggal kitanya mungkin mau cari tahu dan menyebarkan nih informasi ini ya. Misalnya ke teman-teman atau keluarga, mendingan aktifin deh gitu. Swasta kan mahal. Bener. Ini relatif murah dan loh. Dan juga emang kita potensi penyakit kita nggak pernah tahu ya. Iya betul. Jangan sampai kita baru sadarnya
Kalau udah sakit, iya udah parah. Justru mendingan dari awal, dari sekarang. Benar. Banyak yang mikir, adalah ngapain lagi sehat ini, ngapain ikut-ikutan ya, orang suka mencepelekan ya. Nah, begitu sakit panik gitu. Ya, benar. Nah, ada pesan terakhir nggak? Maksudnya terakhir pesan-pesan untuk para ibu ya? Pastinya gitu kan. Karena kesehatan itu mahal harganya, jadi kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, ada pantun nih buat ibu-ibu yang concern soal kesehatan ya kan. Nih aku udah siapin pantunnya nih. Beli patung di tukang pahat. Cakep. Sambil lesehan di dipan. Cakep. Semoga kita semua tetap sehat. Cakep. Biar kita bisa bahagia menyambut masa depan. Soalnya kan sekarang udah menjelang akhir tahun, harus ada resolusi kan. Betul, tahun 2023 lebih sadar sama kesehatan. Paling penting, dan jaminan kesehatan jangan lupa ya. Betul, jaminan kesehatan juga paling penting itu. Iya. Ya, jaminan dompet tidak boncos. Iya, salah ya. Berarti yang paling penting adalah jaminan kesehatan juga kita harus sadari, dan jangan lupa jadi peserta BPJS Kesehatan ya. Betul, jadi peserta BPJS Kesehatan dengan cara tadi lewat apps. Betul, nanti dikasih tahu ya pasti di bawah ya. Appsnya apa? Kak Laras pilih di mana nanti keluar tulisan. WA-nya apa? Jadi gampang, hari gini mah udah tinggal main handphone aja. Main handphone jangan cuman checklist check out keranjang di online itu shop. Dan jangan lupa bayar iurannya. Iurannya juga terjangkau banget sih. Pokoknya terjangkau banget lah, tergantung. Kalau check out jago, bisa iuran nggak jago. Nah, itu dia pastinya gitu ya. Oke, Sobat Podcast, itulah podcast kita kali ini dengan public figure yang asik banget, Soraya Larasati ya. Pasti teman-teman yang remajanya agak-agak lama udah tahu nih ya. Nanggung ini bener. Bener-bener artis yang terkenal banget dari dulu ya. Widih, mantul. Nah, itulah Sobat Podcast. Nantikan podcast selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah inspiratif. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dan juga pastikan selalu menjaga kesehatan diri dan keluarga. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini di semua sosmed teman-teman. Saya Brosis, see you next time.